Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali perkuliahan kesehatan mental pada kali ini dengan kita mulai dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang nantinya kita pelajari mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan tentunya kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Baik, gimana ini kabarnya semuanya? Mudah-mudahan sehat ya. Baik, kita lanjutkan setelah kemarin kita membahas tentang definisi berkaitan dengan sehat, normal ya, perbedaan antara gangguan dan deviasi seperti apa begitu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ruang lingkup kesehatan mental. Ya, dalam mengkaji tentang ruang lingkup kesehatan mental, sebenarnya kesehatan mental sendiri ini telah lama menjadi perhatian umat manusia gitu ya. Jauh sebelum kalangan akademisi berusaha meneliti dan menangani problem-problem kesehatan mental, masyarakat awam sebenarnya sudah melakukan usaha-usaha penanganannya sejalan dengan kemampuan mereka masing-masing ya, dengan bantuan atau dengan pendekatan budaya ya. Ada pula yang dengan pendekatan apa yang sudah dia yakini atau mereka yakini yang sifatnya turun-temurun begitu ya. Itu yang dilakukan untuk bisa menangani berkaitan dengan kesehatan mental ini. Kesehatan mental itu memang bukan urusan yang baru karena kesehatan mental adalah kebutuhan dasar setiap manusia. Hanya saja penanganan kesehatan mental secara bermoral adalah suatu yang baru dikenal. Dan saat ini kesadaran untuk meningkatkan kesehatan mental masyarakat terus dilakukan dan dipandang sebagai keharusan untuk dikembangkan. Kita menyadari bahwa kesehatan fisik maupun mental adalah sama-sama penting untuk diperhatikan. Tiadanya perhatian yang serius pada pemeliharaan kesehatan mental di masyarakat menjadikan hambatan tersendiri bagi kesehatan kita secara keseluruhan. Hanya saja karena faktor keadaan dalam banyak hal kesehatan secara fisik lebih dikedepankan dibandingkan kesehatan mental. Karena memang ini menjadi satu hal yang kalau secara fisik itu kan mampu diamati oleh orang gitu ya, secara cepat gitu ya, dalam observasinya, dalam pengamatan panca indera kasat mata itu bisa mudah dikenali gitu. Mengingat pentingnya persoalan kesehatan mental, banyak bidang ilmu khususnya yang mempelajari persoalan perilaku manusia ya, berbagai bidang ilmu yang memberi porsi tersendiri bagi studi kesehatan mental, diantaranya di bidang kedokteran, pendidikan, psikologi, studi agama dan juga kesejahteraan sosial. Kesehatan mental disadari telah memiliki kontribusi bagi pengembangan dan penerapan bidang ilmu yang dipelajari. Dan hal ini ya disebabkan karena manusia tidak dapat dilepaskan dari aspek kesehatan mentalnya. Dan sampai dekade saat ini gitu ya, kesehatan mental menjadi perhatian dari berbagai kalangan. Selain kalangan akademisi telah melakukan berbagai riset terkait kesehatan mental, banyak lembaga sosial dan juga pemerintah telah banyak sekali ya mencanangkan kampanye proyek-proyek di bidang kesehatan mental sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ya, dan hal tersebut menunjukkan bahwa studi di bidang kesehatan mental masyarakat menjadi kepentingan kita bersama. Nah, lalu apa sih tujuan mempelajari kesehatan mental ya? Mempelajari kesehatan mental pada berbagai bidang ilmu pada prinsipnya bertujuan yang pertama, memahami makna kesehatan mental dan faktor-faktor penyebabnya. Yang kedua, memahami pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penanganan kesehatan mental, memiliki kemampuan dasar dalam usaha peningkatan dan pencegahan kesehatan mental masyarakat, memiliki sikap proaktif dan mampu memanfaatkan berbagai sumber daya dalam upaya penanganan kesehatan mental masyarakat,
serta meningkatkan kesehatan mental masyarakat dan mengurangi timbulnya gangguan mental masyarakat. Ya. Jadi kata kuncinya di sini tujuannya adalah bagaimana semakin memahami makna sehat mental dan juga faktor penyebabnya. Yang kedua, semakin paham gitu ya pendekatan-pendekatan yang tepat digunakan dalam penanganan kesehatan mental itu apa gitu ya, dan memiliki kemampuan untuk peningkatan dan juga preventif gitu ya terkait masalah-masalah kesehatan mental. Dan memiliki sikap yang proaktif ya, aware ya, semakin paham gitu ya untuk mampu memanfaatkan berbagai sumber daya dalam upaya penanganan kesehatan mental masyarakat, serta ya kesehatan mental ini harapannya semakin meningkat serta berkurangnya timbulnya gangguan mental masyarakat. Jadi meningkatnya sehat mental, semakin berkurangnya gangguan mental masyarakat. Itu harapannya. Oke, kemudian pembahasan dalam segi sasaran dalam kesehatan mental. Ya. Jadi masyarakat itu adalah sasaran utama dalam kesehatan mental. Dilihat dari aspek kesehatannya, masyarakat yang menjadi sasaran ya dalam kesehatan mental ini dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tingkatan. Yaitu yang pertama masyarakat umum, yang kedua masyarakat dalam kelompok resiko penyakit, yang ketiga kelompok masyarakat yang mengalami gangguan, yang keempat kelompok masyarakat yang mengalami kecacatan atau hendaya. Ya. Yang pertama, masyarakat umum, yaitu masyarakat yang sehat dan yang tidak berada dalam resiko sakit. Masyarakat kelompok ini berada dalam berbagai variasi ciri-ciri demografis, usia, jenis kelamin, ras, status sosial, dan juga ekonomi. Ya, berarti ini baik sehat maupun sakit ya ini menjadi baik sehat dan yang tidak berada dalam resiko sakit ini masuk pada kategori masyarakat secara umum. Nah, yang kedua masyarakat dalam kelompok resiko sakit, yaitu masyarakat yang berada dalam situasi atau lingkungan yang kemungkinan mengalami gangguannya relatif tinggi. Kelompok masyarakat dalam resiko ini dapat dikelompokkan atas lingkungan ekologis, status demografis, atau faktor psikologis. Kelompok masyarakat yang mengalami gangguan, ini diartikan sebagai kelompok masyarakat yang sedang terganggu kesehatan mentalnya. Dan yang terakhir, kelompok masyarakat yang mengalami kecacatan atau hendaya, ini harapannya agar mereka ini dapat berfungsi secara normal dalam masyarakat. Dan keempat kelompok masyarakat inilah yang menjadi sasaran dalam kesehatan mental dengan spesifikasi dalam penanganannya yang sejalan tentunya ya dengan tujuan mempelajari kesehatan mental. Nah, kemudian hubungan kesehatan mental dengan bidang ilmu lain diantaranya berkaitan dengan ilmu kedokteran, psikologi, sosioantropologi, ilmu pendidikan, dan juga disiplin ilmu yang lain. Sehingga kita semakin mengetahui bahwa begitu dekat keterkaitan antara kesehatan mental masyarakat dengan disiplin ilmu lain. Oleh karena itu, dalam usaha peningkatan, pemeliharaan, dan juga pencegahan di bidang kesehatan mental tidak cukup didekati dari satu sisi disiplin keilmuan saja ya, tetapi perlu melibatkan berbagai bidang ilmu yang lain. Nah, kesalahpahaman yang ada ya sampai saat ini pun masih ada banyak pihak yang memiliki pengertian yang kurang tepat terhadap kesehatan mental. Kesalahan pengertian ini diantaranya bahwa kesehatan mental dipahami untuk penanganan problem-problem kejiwaan yang bersifat individual. Padahal sebenarnya lebih menekankan pada kesehatan mental masyarakat sehingga secara lengkap biasanya disebut dengan community mental health ya, kesehatan mental masyarakat. Karena kesehatan mental secara individual jelas tidak dilepaskan begitu saja, tetapi penanganan utamanya adalah sekelompok masyarakat. Pendekatan komunitas, kemasyarakatan, dan kelompok lebih diprioritaskan dalam kesehatan mental daripada pendekatan individual. Pendekatan individual dalam penanganan kesehatan mental ya sebagaimana pemahaman sebagian pihak lebih banyak dilakukan oleh kalangan klinikus. Ya, kalau kita pendekatan di psikologi ada psikologi klinis yang fokus kepada abnormalitas personal gitu ya. Nah, kesehatan mental memerlukan pemahaman dan penanganan dari berbagai bidang keilmuan dan sebagian pihak beranggapan bahwa kesehatan mental cukup dipahami dari satu disiplin keilmuan saja. Misalnya dari perspektif ilmu sosial atau dari sisi
perspektif ilmu psikologi atau pendidikan saja. Meskipun bidang-bidang ilmu itu memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap pemahaman tentang kesehatan mental masyarakat, tetapi harus disadari bahwa kesehatan mental masyarakat itu berdimensi multidisipliner. Ya, ada keterkaitan ya dari berbagai sisi ya dari disiplin keilmuan yang lain, sehingga mempelajari kesehatan mental tidak cukup dari satu sisi saja, tetapi dari berbagai bidang ilmu secara terintegrasi, sehingga bisa komprehensif gitu ya. Kesalahan yang ketiga ya, kesehatan mental dipandang sama dengan ketenangan batin, yang dimaknakan sebagai tidak ada konflik, tidak ada tekanan, tidak pernah menghadapi masalah, hidup tanpa ambisi, pasrah dan yang lain-lain gitu ya. Dan konsep itu memahami pengertian kesehatan mental tidak seperti itu gitu ya. Dan sasaran kesehatan mental masyarakat adalah optimalisasi segenap potensi fisik dan mental yang realitasnya kemungkinan juga menghadapi tekanan-tekanan tertentu dan bahkan ya menghadapi kegagalan, masalah berat dan yang lain-lain gitu ya. Dan kesehatan mental bukan untuk membuat masyarakat menjadi tenang, tetapi mereka dapat menangani masalah secara tepat dan mencegahnya agar tidak menimbulkan masalah yang lebih berat. Dan atas dasar telaah ini, maka ya kita sebagai seseorang yang concern di bidang kesehatan mental ya, pastinya kita dituntut gitu ya untuk semakin memahami bahwa sasaran dalam kesehatan mental itu sangat luas dan diperlukan pemahaman yang lebih utuh sehingga dalam penanganan bidang kesehatan mental masyarakat bisa lebih efektif. Oke. Kemudian pihak yang dilibatkan dalam kesehatan mental ya, karena sejalan dengan bidang ilmu yang berkaitan dengan kesehatan mental masyarakat, maka sangat jelas bahwa pihak-pihak yang dapat dilibatkan dalam menangani kesehatan mental ini pastinya juga dari berbagai bidang keilmuan. Ya, berbagai kongres kesehatan mental selalu melibatkan berbagai disiplin ilmu untuk memecahkan problem-problem kesehatan mental yang melanda di berbagai negara. Dan penanganan terhadap kesehatan mental tidak cukup dilakukan dari satu bidang keilmuan saja. Tadi ya sudah berkali-kali kita bahas begitu. Misal untuk penanganan dropout sekolah akibat krisis ekonomi, untuk mengurangi angka dropout sekolah tidak cukup dilakukan dengan pemberian motivasi di kelas oleh guru, tapi kenyataannya juga perlu intervensi lain yang dipandang sangat strategis. Misalnya intervensi dalam bentuk beasiswa, pendanaan gitu ya, dari sisi perbaikan sistem pembelajaran, intervensi pemenuhan kebutuhan pokok bagi keluarganya ya, sehingga membutuhkan keterlibatan banyak pihak, diantaranya kalangan pendidik, para ekonom, birokrat, ahli pangan, dan juga pihak-pihak lain yang dipandang relevan untuk menangani persoalan yang dihadapi. Nah, kemudian secara garis besar ya, ruang lingkup kesehatan mental ya, diantaranya adalah di kalangan ahli kesehatan mental hygienist ya, memberikan batasan bahwa ruang lingkup kesehatan mental itu adalah pemeliharaan dan promosi kesehatan mental individu dan masyarakat. Yang kedua, prevensi dan perawatan terhadap penyakit dan kerusakan mental. Secara garis besar, ruang lingkup kerja kesehatan mental itu mencakup yang pertama, promosi kesehatan mental yang diartikan sebagai usaha-usaha peningkatan kesehatan mental. Dan usaha ini dilakukan berangkat dari pandangan bahwa kesehatan mental bersifat kualitatif dan kontinum dan dapat ditingkatkan sampai batas optimal. Yang kedua, prevensi primer ya, adalah usaha kesehatan mental untuk mencegah timbulnya gangguan dan sakit mental. Dan usaha ini dilakukan sebagai proteksi terhadap kesehatan mental masyarakat agar gangguan dan sakit mental itu tidak terjadi. Jadi pencegahannya apa? Agar tidak terjadi gangguan dan sakit mental. Yang ketiga, prevensi sekunder adalah usaha kesehatan mental menemukan kasus dini atau early case detection dan penyembuhan secara tepat atau prompt treatment terhadap gangguan dan sakit mental. Jadi deteksi sejak dini bisa diketahui sehingga pencegahan treatmentnya gitu ya yang bisa dilakukan seperti apa. Usaha ini dilakukan untuk mengurangi durasi gangguan dan mencegah jangan sampai terjadi cacat pada seseorang atau masyarakat. Dan prevensi tersier ya merupakan usaha rehabilitasi awal yang dapat dilakukan terhadap orang yang mengalami gangguan
dan kesehatan mental. Usaha ini dilakukan untuk mencegah disabilitas atau ketidakmampuan jangan sampai mengalami kecacatan secara menetap. Nah, atas dasar ini, maka ruang lingkup mempelajari kesehatan mental tidak saja berhubungan dengan perawatan kesehatan individual atau individual healthcare, tetapi juga pelayanan kesehatan kemasyarakatan, ya, community healthcare, dan justru pelayanan kesehatan masyarakat ini menjadi fokus utama dalam kesehatan mental, karena memang individu itu berada dalam sebuah subsistem gitu ya, dalam ekologi lingkungan yang tidak bisa terpisahkan dari komunitasnya gitu. Nah, kemudian ada perkembangan mutakhir tentang ilmu pengetahuan ya, tanpa mengintegrasi satu dengan yang lain. Satu bidang ilmu berpengaruh terhadap bidang ilmu yang lain. Ya, di psikiatri berkembang dari psikiatri individual ke psikiatri komunitas. Dan psikologi juga berkembang, psikologi komunitas. Ya, dan baik psikiatri komunitas maupun psikologi komunitas berkembang atas pengaruh bidang ilmu kesehatan masyarakat, khususnya ilmu kesehatan mental masyarakat. Psikiatri komunitas maupun psikologi komunitas menaruh perhatian pada upaya-upaya promosi kemampuan masyarakat dan pencegahan terhadap berbagai masalah atau gangguan yang ada di masyarakat, sesuai dengan fokus perhatian bidang ilmu. Dan kedua bidang ilmu itu, baik psikiatri komunitas dan psikologi komunitas, sama-sama menggunakan pendekatan kelompok dengan sasarannya adalah masyarakat. Yang membedakan ya antara psikiatri komunitas dengan psikologi komunitas ya terletak pada fokus perhatian yang dipelajari. Psikiatri komunitas lebih menekankan pada promosi kesehatan mental dan upaya pencegahan terhadap timbulnya gangguan-gangguan psikiatris dengan basis keilmuan yang digunakan adalah psikiatri. Sementara psikologi komunitas lebih menekankan pada promosi potensi psikologis masyarakat serta upaya-upaya pencegahan terhadap munculnya perilaku yang tidak tepat, termasuk bidang kesehatan mental, dan basis keilmuan yang digunakan adalah psikologi gitu ya. Sementara kesehatan mental masyarakat pada prinsipnya tidak membatasi basis keilmuan tertentu untuk memahami dan melakukan intervensi dalam bidang kesehatan mental masyarakat. Baik psikiatri komunitas dan psikologi komunitas intinya turut membantu dalam penanganan kesehatan mental masyarakat. Oleh karena itu, dari sisi pendekatan masyarakat pada dasarnya tidak berbeda antara kesehatan mental masyarakat, psikiatri komunitas, dan psikologi komunitas. Jadi ada letak persamaan dan juga perbedaannya. Tadi sudah ya, diri pribadi, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, ya, lingkungan kerja. Diri pribadi ya, bagaimana fokus pada self personality, kognisi, afeksi, psikomotorik, kinestetik, sosial, spiritual gitu ya. Sementara di lingkungan keluarga menciptakan keluarga sakinah, mawadah, warohmah. Pada lingkungan sekolah menciptakan iklim kehidupan sekolah baik secara fisik, emosional, sosial maupun moral spiritual yang kondusif untuk perkembangan kesehatan mental para siswa, pendidiknya gitu ya, stakeholder dan pihak-pihak yang terkait. Di lingkungan kerja mencegah terjadinya masalah gangguan emosional dan juga memperkecil sumber-sumber yang menyebabkan terjadinya stres. Jadi contoh ya, faktor yang menyebabkan gangguan kesehatan mental ada faktor internal, sisi kepribadian, kondisi fisik, kondisi psikologis, perkembangan dan kematangan, sikap menghadapi problem hidup. Sementara di faktor eksternal sendiri ada keadaan sosial, ekonomi, lingkungan, dan juga politik. Nah, sumber yang mengakibatkan gangguan mental atau emosional atau terjadinya stres di lingkungan kerja antara lain adanya frustasi, konflik ya, ketidaksesuaian profesi pekerjaan dengan bidang keilmuan, kompetisi, beban kerja, lingkungan fisik tempat kerja, ya, dan juga tidak adanya komunikasi terbuka antara karyawan satu dengan yang lain. Frustasi, apa sih frustasi itu ya? Keadaan ketegangan psike yang tidak menyenangkan dengan disertai kecemasan dan meningkatnya kegiatan simpatetis yang disebabkan oleh hambatan atau halangan. Ya, bisa reaksi frustasi ini bisa reaksinya positif, bisa reaksinya negatif. Reaksi positif, mobilisasi dan penambahan kegiatan. Jadi ketika dia frustasi, dia semakin meningkatkan tuh ya effort usaha-usaha yang akan dilakukan penambahan kegiatan. Berpikir mendalam dan jernih, resignasi, tawakal kepada Tuhan,
kompensasi mengimbangi sesuatu yang dianggap lemah, dia kemudian melakukan hal-hal yang dari sisi kelemahan dia dikuatkan gitu ya, semakin belajar, meningkatkan pengalaman-pengalaman. Sublimasi mengganti kecenderungan negatif menjadi tingkah laku yang lebih tinggi dan luhur. Sementara dari reaksi negatif adanya agresi, regresi, dan juga fiksasi. Agresi diartikan sebagai kemarahan yang meluap-luap dan melakukan serangan secara kasar dan tidak wajar. Sementara regresi, perilaku yang surut kembali pada pola reaksi atau tingkah laku primitif, kekanak-kanakan, infantil, dan juga tidak sesuai dengan usia. Fiksasi, mode tingkah laku tegar untuk mempertahankan ketidakgunaan atau ketidaksesuaian, seperti suicide, bunuh diri, self-injury, ya, membisu atau minggat. Ini reaksi dari frustasi yang negatif. Proyeksi, memproyeksi sifat, pikiran, dan harapan yang negatif, sikap diri yang keliru. Rasionalisasi, ada pembenahan diri. Identifikasi, mempersamakan diri sendiri dengan seseorang yang dianggap sukses dalam kehidupannya. Narsisme, cinta diri yang ekstrim, seperti merasa paling cantik, paling pintar ya, dengan meremehkan orang lain. Autism, gejala menutup diri secara total dan asyik dengan fantasinya sendiri. Itu beberapa hal-hal yang berkaitan dengan dampak dari frustasi. Sementara konflik, pertentangan psike karena tidak bisa memilih antara dua atau lebih macam kebutuhan atau tujuan, ya. Dibedakan dalam konflik pendekatan penolakan dan juga konflik pendekatan ganda. Konflik pendekatan penolakan, keadaan yang mengharuskan mengambil keputusan, tetapi individu itu tidak bisa atau tidak berani. Sementara konflik pendekatan ganda, individu ya berusaha mencapai keduanya, tetapi sukar dan harus melepas salah satunya, sehingga ia harus merubah sikapnya terhadap salah satunya. Coba nanti kita akan berikan contoh gitu ya, masing-masing dari konflik baik pendekatan penolakan dan juga konflik pendekatan ganda. Dan konflik penolakan ganda, individu tidak menghendaki keduanya karena keduanya tidak menyenangkan baginya, tetapi ia harus memilih salah satunya. Jadi ada pula selain tadi dalam kehidupan pekerjaan, karir, ada juga dalam kehidupan politik. Mengendalikan stres dan perilaku agresif ya, baik secara verbal maupun non-verbal karena gagalnya ambisi politik. Bisa pula di bidang hukum agar dapat mendeteksi tingkat kesehatan mental terdakwa dan para saksi. Dalam kehidupan beragama adanya terapi penyimpangan perilaku keagamaan, ada nafsu dulumat ya, ada hipokrisis ya, dan juga beberapa hal yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam pengamalan di dalam agama. Sudah ya, tadi ada ruang lingkup. Oke, sehingga bisa kita simpulkan gitu ya, bahwasanya tujuan mempelajari kesehatan mental sendiri adalah memahami kesehatan mental dengan segenap faktor yang mempengaruhi dan usaha-usaha yang dapat meningkatkannya, sekaligus bermaksud meningkatkan kesehatan mental masyarakat. Dan sasaran dalam mempelajari kesehatan mental adalah masyarakat baik yang sehat, yang berada dalam resiko, yang sakit atau yang telah memperoleh perawatan dan disosialisasikan ke masyarakat. Dan ruang lingkup kesehatan mental mencakup promosi, prevensi primer, prevensi sekunder, prevensi tersier. Dan ruang lingkup kesehatan mental tersebut saat ini telah dipelajari dan diterapkan secara lebih luas pada bidang-bidang ilmu yang relevan ya, dikontekskan pada saat ini relevansinya seperti apa gitu ya, misal pada psikologi komunitas maupun psikiatri komunitas, yang pada intinya sama-sama bertujuan untuk mewujudkan tujuan dari mempelajari kesehatan mental. Tidak hanya dari dipahami saja, tapi bagaimana promosinya sekaligus bisa diterapkan dan menjadi sebuah gambaran ya masyarakat Indonesia yang benar-benar sehat lahir ya, yang dimensinya adalah biopsikososial dan juga spiritualnya sehat. Begitu untuk pemaparan materi pada kesempatan kali ini. Apabila video ini dianggap bermanfaat, silahkan like dan subscribe gitu ya. Dan mudah-mudahan bermanfaat, ada barokahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.